Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 DB0402 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami pada final project mata kuliah literasi TIK, yang di mana kami mengambil analisis pendapat masyarakat terkait fitur Surabaya Bus pada aplikasi Gobis Surabaya. Sebelumnya perkenalkan, saya Elta Keja Aprilia, dan di sini ada rekan-rekan saya. Yang pertama yaitu Samuel Shalom, selanjutnya ada Feren Aurelia, dan yang terakhir ada Nindya Dewantono. Sebelum masuk ke inti pembahasan, saya akan menjelaskan tentang pendahuluan atau perkenalan, yang dimana di sini jumlah penduduk kota Surabaya mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur, tahun 2018, kota Surabaya merupakan daerah dengan penduduk terbanyak di Jawa Timur, yakni mencapai 2,886 juta jiwa atau sekitar 7,3% dari total jumlah penduduk di Jawa Timur. Peningkatan ini diikuti dengan meningkatnya volume dan frekuensi kegiatan penduduk, sehingga mobilitas masyarakat itu meningkat dan menuntut peningkatan jumlah transportasi. Hal ini menjadi salah satu faktor terjadinya kemacetan terutama di kota-kota besar seperti Surabaya. Lalu, untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah kota Surabaya berupaya menyediakan berbagai sarana transportasi umum. Salah satunya adalah dengan meluncurkan bus kota bernama Surabaya Bus. Dengan hadirnya transportasi umum ini diharapkan dapat menunjang kegiatan masyarakat lokal maupun pendatang, serta memberikan kenyamanan dan keamanan bagi masyarakat agar dapat beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum untuk mengurangi volume kendaraan dan tingkat kemacetan di kota Surabaya itu sendiri. Karena nyatanya, tiap tahunnya jumlah perbandingan masyarakat yang menaiki angkutan pribadi lebih banyak dibandingkan dengan angkutan massal atau angkutan umum. Dan dalam era digital yang semakin berkembang, teknologi menjadi salah satu pendorong utama perubahan di berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor transportasi. Salah satu aplikasi yang telah memberikan kontribusi signifikan dalam mempermudah akses transportasi umum di kota Surabaya adalah Gobi Surabaya. Mengobservasi aplikasi Gobi Surabaya memberikan kesempatan untuk menganalisis bagaimana sih teknologi dapat meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan efisiensi setiap sistem transportasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam cara kerja aplikasi Gobi Surabaya, serta tantangan atau masalah apa yang muncul dalam penggunaannya, untuk memberikan solusi yang dapat mendukung pengembangan layanan transportasi berbasis teknologi yang lebih baik lagi di masa depan. Gobi Surabaya. Observasi aplikasi Gobi Surabaya memberikan kesempatan untuk menganalisis bagaimana teknologi dapat meningkatkan kenyamanan, kemudahan, dan efisiensi sistem transportasi publik. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam cara kerja aplikasi Gobi Surabaya, serta tantangan atau masalah yang muncul dalam penggunaannya, untuk memberikan solusi yang dapat mendukung pengembangan layanan transportasi berbasis teknologi yang lebih baik di masa depan. Aplikasi Gobis Surabaya diluncurkan oleh pemerintah Kota Surabaya pada April 2018 sebagai bagian dari upaya pemerintah Kota Surabaya untuk mewujudkan kota pintar atau smart city dan meningkatkan layanan transportasi publik. Aplikasi ini dapat diunduh secara gratis melalui aplikasi Play Store pada Android. Dan ini adalah beberapa tampilan yang ada pada aplikasi Gobis Surabaya. Yang pertama ada tampilan aplikasi Gobis Surabaya, yang kedua pemilihan rute Surabaya Bis, dan yang ketiga tampilan rute dan posisi bis Surabaya. Lalu juga ada fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Gobis Surabaya. Yang pertama, fitur yang dapat memantau rute perjalanan dan pergerakan sejumlah Surabaya Bis yang tersedia secara real-time melalui digital map. Yang kedua, terdapat informasi mengenai lokasi penukaran botol plastik untuk dijadikan poin atau voucher member, mengingat sistem pembayaran Surabaya Bis yang dapat menggunakan sampah botol plastik dengan tujuan mengurangi sampah plastik yang ada di Surabaya. Dan yang ketiga, dalam aplikasi Gobis tidak hanya mempunyai informasi mengenai Surabaya Bis, masyarakat juga dapat mengetahui informasi mengenai bus kota dan mikrolet. Informasi yang diberikan beberapa kode tujuan dan jalur yang dilalui tersebut, sehingga masyarakat dapat memilih dari lokasi terdekat untuk menggunakannya. Dan yang terakhir, adanya fitur top up saldo yang dapat memudahkan pengguna untuk menambahkan saldo elektronik pada akun mereka, yang dapat digunakan sebagai metode pembayaran dalam aplikasi, serta adanya poin botol yang mendukung program inovatif Surabaya Bus yang menerima botol plastik bekas sebagai alat pembayaran. Melalui observasi terhadap aplikasi Gobi Surabaya, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai aspek yang berhubungan dengan penggunaan aplikasi dalam konteks transportasi publik di Surabaya. Observasi ini akan mencakup analisis wawancara secara langsung dengan pengguna aplikasi Gobis dengan tujuan menganalisis kendala serta saran pengembangan untuk aplikasi Gobis langsung dari para penggunanya. Selanjutnya adalah hasil analisis wawancara dengan 5 responden. Yang pertama ada Kak Syahrona, di mana Kak Syahrona ini mengenal aplikasi Gobis melalui berita dari media Surabaya. Menurut Kak Syahrona sendiri, aplikasi ini sangat membantu khususnya dalam mengetahui rute bus yang akan dilalui. Hal ini memudahkan pengguna dalam merencanakan perjalanan mereka dengan lebih baik. Tidak ada kendala yang dialami selama menggunakan aplikasi Gobis bagi Kak Syahrona.
Dari Kak Syahrono sendiri untuk pengembangan aplikasi, yaitu fitur aplikasi saat ini sudah cukup memadai, namun disarankan untuk menambahkan fitur lokasi halte yang lebih lengkap. Hal ini dikarenakan titik lokasi halte yang ada saat ini belum mencakup wilayah terpencil atau pelosok. Yang kedua ada Kak Olivia, yang mengetahui aplikasi Gobis dari temannya di lingkungan perkuliahan. Menurut Kak Olivia sendiri, aplikasi ini dinilai sangat membantu untuk bepergian dengan lebih efisien, terutama dalam memantau posisi bus secara real time. Kak Olivia sering menghadapi kendala berupa bug pada aplikasi yang menyebabkan kesulitan dalam melihat rute dan memantau posisi bus. Saran dari Kak Olivia untuk pengembangan aplikasi adalah penambahan fitur estimasi waktu kedatangan bus dan menghubungkan aplikasi dengan sistem transportasi online agar lebih integratif dan mempermudah pengguna. Yang ketiga ada Kak Riko. Kak Riko mengetahui aplikasi Gobis melalui Instagram Surabaya Bus yang menjadi salah satu media promosi efektif. Menurut Kak Riko sendiri, aplikasi ini sangat membantu untuk kebutuhan transit karena mempermudah pengguna memantau posisi bus secara real time. Kendala penggunaan yang dialami Kak Riko sendiri yaitu sering mengalami bug yang mengakibatkan aplikasi tidak dapat dibuka sehingga menghambat penggunaannya. Saran pengembangan dari Kak Riko sendiri disarankan untuk menambahkan fitur estimasi waktu kedatangan bus, yang dimana fitur ini diharapkan dapat memberikan kemudahan lebih bagi warga kota Surabaya dalam bepergian dan memanfaatkan transportasi umum. Selanjutnya adalah Pak Mukhtar. Pak Mukhtar mengetahui aplikasi Gobis dari teman kantor. Menurut Pak Mukhtar sendiri, aplikasi ini dinilai membantu dalam memantau posisi bus secara real time, sehingga mempermudah pengguna dalam merencanakan perjalanan. Pak Mukhtar belum pernah mengalami kendala selama menggunakan aplikasi ini. Lalu saran pengembangan dari Pak Mukhtar sendiri adalah disarankan untuk menambah fitur estimasi waktu kedatangan bus yang akan memudahkan warga kota Surabaya dalam bepergian dan memanfaatkan transportasi umum. Dan yang terakhir adalah Ibu Yani, yang mengetahui aplikasi Gobis melalui anaknya. Menurut Ibu Yani sendiri, aplikasi ini sangat membantu dalam memantau posisi bus secara real time, memberikan kenyamanan bagi pengguna dalam merencanakan perjalanan. Bu Yani sendiri mendapat kendala pada penggunaan aplikasi ini, yaitu terdapat kendala teknis pada aplikasi di posisi bus yang seringkali mengalami stuck atau tidak diperbarui. Saran dari Ibu Yani sendiri yaitu menyarankan agar aplikasi diperbaiki, khususnya untuk mengatasi masalah posisi bus yang sering terhenti. Hal ini penting agar informasi yang diberikan tetap akurat dan dapat diandalkan. Berdasarkan hasil wawancara, aplikasi Gobis ini cukup terkenal dan bermanfaat bagi pengguna transportasi umum di Surabaya, terutama untuk melacak rute dan posisi bus. Namun masih terdapat beberapa kendala seperti bug yang sering muncul. Pengguna berharap adanya penambahan fitur seperti estimasi waktu kedatangan bus dan integrasi dengan moda transportasi lain. Secara keseluruhan, aplikasi ini memiliki potensi yang besar untuk menjadi lebih baik jika terus dikembangkan dan diperbaiki, terutama dari segi kestabilan dan penambahan fitur-fitur yang sesuai dengan kebutuhan. Dari wawancara yang sudah kami lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar masyarakat Surabaya merasa terbantu dengan hadirnya aplikasi Gobis. Aplikasi Gobis memberikan kemudahan dan efisiensi bagi masyarakat lokal maupun pendatang dalam memilih transportasi yang terjangkau, aman, dan ramah lingkungan. Dengan memanfaatkan teknologi, Gobis Surabaya menyediakan informasi yang akurat mengenai rute dan posisi bis secara real time yang sangat membantu pengguna dalam merencanakan perjalanan mereka. Selain itu, penggunaan aplikasi ini juga memberikan dampak positif dalam mengurangi kemacetan dan mengoptimalkan sistem transportasi publik di kota Surabaya. Namun, meskipun aplikasi ini telah memberikan banyak sekali manfaat, beberapa kendala juga masih perlu diperhatikan, seperti terbatasnya titik halte, stuck atau bug pada aplikasi, hingga tidak adanya estimasi waktu kedatangan bus yang dapat mempengaruhi kenyamanan pengguna. Lalu, untuk saran yang dapat diberikan untuk pengembangan aplikasi Gobis Surabaya, diantaranya, yang pertama, menambah jumlah titik halte. Pemerintah perlu menambah jumlah fasilitas halte untuk memudahkan masyarakat yang berada di pelosok daerah kota Surabaya. Selain itu, dapat dilakukan juga pendataan kembali pada aplikasi Gobis untuk menghindari kesulitan pengguna dalam mencari atau menunggu bus yang datang. Yang kedua, pemeliharaan server aplikasi secara berkala. Masalah umum seperti bug ini sering terjadi pada setiap aplikasi. Adapun solusi untuk mengatasi hal ini adalah meningkatkan pemeliharaan server aplikasi secara berkala untuk meminimalisir bug yang dapat mengganggu penggunaan aplikasi oleh pengguna. Yang ketiga, estimasi waktu. Surabaya Bus ini adalah transportasi umum yang mayoritasnya digunakan oleh pekerja kantoran dan mahasiswa. Oleh karena itu, Gobis diharapkan dapat menambah keterangan estimasi waktu yang didukung dengan notifikasi push-up yang disesuaikan dengan preferensi pengguna, seperti memberikan pemberitahuan 5 menit sebelum bis tiba di halte untuk memudahkan pengguna dalam memperkirakan waktu tiba bis di halte. Yang keempat, menghubungkan aplikasi dengan sistem transportasi lainnya. Menambah fitur yang terintegrasi dengan sistem transportasi lainnya seperti pemesanan tiket kereta api dan ojek online pada aplikasi Gobis untuk memberikan opsi perjalanan yang lebih lengkap untuk memudahkan pengguna, misalnya ketika transit perjalanan. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.